Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya, dan kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, masih bertemu lagi dengan Miss. Kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 2, pembelajaran kelima. Materi belajar kita hari ini yang pertama, perayaan Hari Besar Agama sebagai bentuk keragaman di sekitar. Yang kedua, tari tradisional yang dilakukan secara berpasangan. Sebelum belajar, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nina dan teman-teman memiliki perbedaan suku, budaya, dan agama. Kan tetapi Nina dan teman-teman saling menghargai dan saling menghormati perbedaan tersebut. Nina memiliki teman dengan agama yang berbeda-beda. Mereka merayakan hari besar agama yang berbeda pula. Nina merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tony merayakan Hari Raya Natal. Made merayakan Hari Raya Nyepi, dan Lani merayakan Hari Raya Imlek. Indonesia telah mengakui adanya agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tempat ibadah untuk masing-masing umat beragama itu berbeda-beda. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Agama Kristen adalah gereja. Selanjutnya, untuk agama Buddha, tempat ibadahnya adalah vihara. Konghucu, tempat ibadahnya adalah kelenteng. Agama Hindu, tempat ibadahnya adalah pura. Dan agama Katolik, tempat ibadahnya adalah gereja. Selain tempat ibadah, umat beragama memiliki hari raya yang berbeda-beda. Umat Islam, hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Umat Kristen dan Katolik, Natal dan Paskah. Umat Hindu, Nyepi dan Galungan. Umat Buddha, yaitu Waisak, dan Konghucu, Imlek dan Cap Gomeh. Anak-anak Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan agama yang berbeda, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Sikap saling menghargai dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda menjadi modal dasar untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara menjaga kerukunan umat beragama ada 4. Yang pertama, mengembangkan rasa toleransi. Yang kedua, menikmati dan menghormati perbedaan. Perbedaan itu sangat menarik. Yang ketiga, selalu bersikap sopan dan santun kepada siapapun tanpa memandang agama. Dan yang keempat, tidak membeda-bedakan teman. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari gerakan dasar tari bunga jumpa. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tari berpasangan. Apakah anak-anak tahu tari berpasangan? Tari berpasangan adalah bentuk tarian yang ditarikan oleh 2 orang penari. Gerakan pada tari berpasangan saling mengisi dan saling melengkapi, serta terjadi interaksi antar penari, sehingga mendapatkan respon dan kekompakan gerakan yang baik. Pola yang digunakan pada tari berpasangan menggunakan variasi gerak. Yang pertama serempak, kedua bersusulan, dan ketiga berlawanan.
Setiap penari yang memeragakan tari berpasangan harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, penari harus saling bekerja sama. Yang kedua, penari harus memiliki pemahaman yang sama. Yang ketiga, penari harus menghayati setiap gerak tarian yang diperagakannya. Indonesia sangat terkenal dengan keragaman tarian tradisional. Miss akan menyampaikan beberapa tarian tradisional yang dilakukan secara berpasangan. Yang pertama, tari serampang 12 yang berasal dari Sumatera Utara. Yang kedua, tari golek menak berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari yang ketiga adalah tari zapin dari Riau, Sumatera Barat. Yang keempat, tari campak yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya ada tari ketuk tilu yang berasal dari Jawa Barat. Yang keenam, tari sirih kuning yang berasal dari Jakarta. Selanjutnya ada tari legong yang berasal dari Bali. Dan terakhir ada tari kupu-kupu yang berasal dari Bali. Salah satu tari tradisional adalah tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu berasal dari Bali. Gerakan pertama pada tari kupu-kupu berputar saling berkejaran sebanyak 3 kali 8 hitungan. Setelah itu bergerak ke tengah panggung menghadap ke depan. Gerakan yang kedua bergerak ke kiri dan ke kanan dengan arah yang berlawanan. Selendang diangkat lebih tinggi sebanyak 2 kali 8 hitungan. Gerakan ketiga berputar di tempat sebanyak 2 kali 8 hitungan. Gerakan yang keempat bersama-sama melangkah ke kiri dan ke kanan sebanyak 3 langkah. Langkah keempat kaki menutup. Gerakan yang terakhir yang kelima berputar sebanyak 2 kali 8 hitungan. Lalu keluar panggung, kaki menutup, badan agak membungkuk. Tahukah kalian tari kupu-kupu adalah tari tradisional? Tari kupu-kupu berasal dari Bali. Tari kupu-kupu menggunakan aksesoris bando sebagai antena dan selendang sebagai sayap kupu-kupu agar tarian terlihat lebih indah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan dapat mudah kalian pahami. Tugas tematik hari ini, kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.